Baik, assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Untuk anakku SMP San Kamil, kita lanjut ya materi selanjutnya. Minggu kemarin kita membahas tentang apa itu ngejaran secara ya, runtuhin jajaran acara. Nah, selanjutnya sekarang kita membahas tentang ngelarapkan kecap barang jeung kecap sifat. Nah, oke, apa itu kecap barang? Nah, sini ada contoh dulu ya. Sebelum kita ngebahas tentang apa itu kecap barang dan kecap sifat. Di sini ada contoh, ya contoh dari yang percakapan yang minggu kemarin ya. Yang pertama, Kamus Umum Bahasa Sunda atau KUBS nu disusun ku LBSST jirina warna koneng. Nah, yang contoh kedua, Neng Arum teh kaasup budak anu calakan tur bagur di sekolahna. Nah, oke. Oke, dina contoh dina kalimah hiji jeung dua kecap kamus ya. Neng Arum kaasup karena kecap barang. Ya, jadi dalam contoh yang satu dan dua, sini ada kata kamus, Neng Arum itu masuk ke dalam kata barang. Ya. Nah, terus ari kecap koneng, calakan jeung bager kaasupna karena kecap sifat. Nah, jadi eh, kalau kata kuning, calakan ya, bager itu termasuk ke dalam kata sifat. Ya, oke. Itu ya, ini contohnya. Contoh kalimat barang dan kalimat sifat. Selanjutnya, nah, kecap barang ya. Kecap barang nyaeta sakur kecap anu dipake pikeun nuduhkeun barang jeung naon-naon nu dianggap barang. Nah, jadi kecap barang adalah hanya kata yang dipakai untuk menuduhkan atau menunjukkan ya, menunjukkan barang dan naon-naon nu dianggap barang dan apa-apa yang dianggap barang. Ya, jadi kecap barang saya ulangi ya. Kecap barang nyaeta sakur kecap anu dipake pikeun nuduhkeun barang. Ya, jadi kata barang yaitu adalah hanya menunjukkan kata barang dan apa-apa yang dianggap barang. Ya, umpamanya ini handphone ya. Nah, terus aya rupa-rupa kecap barang. Ya, ada macam-macam kecap barang ya, seperti nuduhkeun jalma, orang ya, sato, binatang atau tumbuh-tumbuhan, alat atau pakakas ya, gaji, ya palu, tempat tempat bisa kota Bandung, kota Bekasi, kayak Cikarang. Nah, itu tempat jeung waktu. Nah, jadi waktu ya. Contohnya nih, kayak Asep itu kata orang ya, Kiara itu pohon beringin ya, cai atau air ya, sapi, ragaji, kota Bandung, Cikarang. Nah, itu mengenai tempat. Dan Kamis hari ya. Oke ya. Jadi itu kata barang yaitu kecap anu nuduhkeun pikeun nuduhkeun barang dan naon-naon nu dianggap barang. Oke, lanjutnya. Nah, ciri-cirina kecap barang nyaeta anu pertama, kecap barang bisa dipiheulaan ku kecap bilangan. Nah, jadi kecap barang ieu bisa didului oleh eh, kata bilangan. Misalnya gini ya, 2 jalma, 3 jalma, 4 jalma, nah, 4 pulpen, 2 HP. Nah, jadi bisa diduluin atau didahului oleh kecap bilangan. Ya, ciri-ciri kata barang ya. Anu kedua, kecap barang bisa dipiheulaan ku kecap pangantet. Nah, jadi kecap barang ini bisa didului atau didahului oleh kecap pangantet di Bandung, di Cikarang. Ya. Adik nuju di mana? Nuju di Cikarang ya. Atau nuju di Bekasi ya. Nah, nu katilu ciri-ciri kecap barang. Kecap barang bisa dipiheulaan ku kecap sifat. Nah, jadi kata barang ini bisa didahului oleh kata sifat. Ya, misalnya budak calakan, budak nabager, ya, budak nakal, ya, budak galak. Ya. Kita jadi bisa didahului oleh kata sifat. Jadi sifat dulu nih anak nakal ya. Ya, nu keempat, kecap barang bisa nyicingkan fungsi jejer jeung objek. Jadi kecap barang ini bisa menempati dia judul atau awalan ya, atau jadi objek. Ya, Adi beli buku contohnya. Jadi Ade ini beli buku ya. Oke. Itu ciri-ciri kecap barang. Selanjutnya ini kecap sifat ya. Jadi ari kecap sifat nyaeta sakur kecap anu dipake nuduhkeun sifat atau kaayaan hiji barang. Ya, jadi kata sifat adalah hanya kata yang dipakai untuk nuduhkan atau menunjukkan
sifat atau kayaan hiji barang. Jadi dia adalah kata sifat yaitu kata yang dipakai untuk menunjukkan sifat ya atau keadaan suatu barang. Nah, contohnya nih, gelis, berem, amis, jeung panjang. Ya. Oh, si eta ngaranna si Anis meni gelis pisan. Nah, jadi si Anis itu cantik banget. Nah, sifat itulah menunjukkan bahwa itu sangat cantik. Oh, si Andri meni bager budakna. Nah, si Andri itu sangat baik orangnya. Nah, jadi dia menunjukkan keadaan suatu barang. Ya. Itu ya, itu kecap sifat. Nah, ciri-ciri kecap sifat anu pertama, kecap sifat menunjukkan sifat atau kayaan ya pasti ya. Jadi kecap sifat itu menunjukkan sifat atau suatu keadaan. Kalau dia baik baik, kalau dia judes judes ya. Kalau orangnya sangat baik ya baik. Nah, yang kedua, kecap sifat bisa nuturkeun kecap barang. Jadi kecap sifat ini bisa menunjukkan kecap barang anu diselaku anu. Ya, kecap anu ya. Misalnya di dia contohnya buku anu alus ya. Ini buku anu alus ya, buku yang sangat bagus ya. Buku anu HD ya, buku sangat HD. Nah, oke, yang ketilu, kecap sifat bisa dipiheulaan ku leuwih. Nah, jadi kecap sifat ini bisa didahului oleh kata lebih atau pohara. Ya, pohara itu lebih, itu sangat ya. Contohnya nih, leuwih alus, nah, pohara alusna ya, sangat bagus. Pohara alusna sangat bagus sekali. Nah, ya, jadi bisa didahului oleh kata pohara atau leuwih, leuwih ya. Lebih halus. Kayak yang keempat, ciri kata sifat, kecap sifat bisa dituturkan ku pisan. Nah, jadi kecap sifat ini bisa diikuti oleh kata pisan atau teman ya. Teman itu sangat ya atau kacida. Ya, ini pisan, teman, kacida ini sangat ya. Misalnya alus pisan, alus kacida. Nah, jadi bagus banget. Ya, bagus banget ya, sama. Kayak yang kelima, kecap sifat bisa dirarangkan ya. Sa, er, dan na. Nah, misalnya kata sifat ini bisa dirarangkan. Ya, contohnya sa alus-alusna, ya, sa goreng-gorengna, nah, sebager-bagerna. Ya, jadi bisa ada kata rangken. Oke, ya itu ciri-ciri sifat kata sifat. Ya ya. Jadi cukup sekian materi singkat kita hari ini ya untuk kelas 8. Jangan lupa menjaga 3M ya. Jaga kesehatan ya. Selalu pakai masker, mencuci tangan dan menjaga jarak ya. Mulai kita bisa dari Allah SWT. Jangan lupa membaca buku karena dikit lagi kita mau PTS ya. Cukup sekian materi saya. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.